Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Syariah, kembali lagi dengan saya Adelia Sari dari kelas PBSD. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. Selanjutnya kita ke definisi inflasi dan pengangguran. Nah, apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan barang dan jasa secara terus-menerus dalam satu periode tertentu. Nah, inflasi ini mengurangi daya beli masyarakat. Sedangkan pengangguran adalah keadaan seseorang yang ingin bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran ini disebabkan oleh banyak faktor seperti tidak kesesuaian keterampilan, kondisi ekonomi, atau teknologi. Selanjutnya, adapun keterkaitan antara inflasi dan pengangguran. Nah, inflasi ini adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat ini semakin menurun. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak kepada kegiatan produksi dalam perusahaan, di mana perusahaan ini mengurangi produksinya karena daya beli masyarakat tersebut menurun. Hal tersebut dapat berdampak kepada tenaga kerja, yaitu adanya pengurangan terhadap tenaga kerja, sehingga terjadi PHK secara besar-besaran dan mengakibatkan pengangguran yang semakin meningkat. Inflasi dalam pandangan ekonomi Islam adalah ketidakstabilan ekonomi yang dapat merugikan banyak masyarakat tentunya, atau terutama dalam masyarakat miskin. Nah, adapun kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi dan pengangguran ini. Yang pertama yaitu adanya larangan riba, spekulasi. Karena hal tersebut dapat memicu inflasi. Yang kedua yaitu distribusi kekayaan seperti siswap. Dengan distribusi siswap yang adil dan merata dapat mengurangi inflasi dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga yaitu mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan halal. Nah, dengan pemberian modal kerja, masyarakat dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan produktif tanpa harus bergantung terhadap zakat ini. Dan juga dapat menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Nah, inflasi dalam Islam ini tidak ada, kecuali ada dua hal. Yang pertama yaitu inflasi terjadi karena human error, yaitu inflasi terjadi karena kelalaian manusia dalam mengelola ekonomi, seperti adanya riba, spekulasi, dan penimbunan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan inflasi. Yang kedua yaitu adanya inflasi secara alamiah, yaitu adanya faktor alam seperti banjir, tsunami, dan lain-lainnya yang dapat menaikkan harga terhadap barang tersebut sehingga menyebabkan inflasi. Adapun kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi ini, yang pertama yaitu dalam kebijakan moneter. Yang pertama itu menaikkan suku bunga, kemudian mengontrol uang yang beredar. Selanjutnya yaitu adanya kebijakan fiskal, di mana mengurangi belanja pemerintah dan menaikkan pajak sehingga inflasi ini dapat menurun. Itu saja materi dari saya, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi dan pengangguran merupakan dua permasalahan ekonomi yang harus ditangani dengan serius karena dapat mengganggu kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah pentingnya kita menjaga kestabilan ekonomi dan melarang praktik yang memicu inflasi. Dan Islam juga sangat mendorong umatnya untuk bekerja dan bekerja secara produktif karena dianggap sebagai ibadah. Itulah tujuannya ekonomi Islam ini diciptakan untuk tatanan ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Nah, itulah materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.